warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita bertemu ya di acara meeting apa namanya ini Pak, tatap maya ya. Tatap maya untuk kegiatan PPG kita untuk praktik yang kedua ya. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini masih memberi kita kesehatan, keberkahan gitu ya, sehingga kita semua bisa berada di ruangan ini, di room ini untuk nanti berbagi sedikit pengalaman, juga mungkin bercerita tentang apa yang kita alami selama proses PPG yang sudah kita lewati kurang lebih 20 hari ya bersama kami nanti ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan meminta Bapak Sabahan untuk menyampaikan kilas balik Bapak tentang proses praktik pembelajaran kedua ini. Silakan Bapak mungkin memberikan masukan dari perangkat mengajar yang mereka unggah di LMS, kemudian juga video baik itu yang penuh ataupun juga yang sudah mereka edit Bapak. Silakan. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Yang penting kita setiap mengajar pakai strategi, yaitu strategi kontekstual ya. Ada dua metode kontekstual. Artinya bendanya yang disebutkan atau materi yang disebutkan jangan dipisah dari apa penjelasannya ya. Seperti yang berapa kali kita bahas, mengajarkan cerpennya jangan tidak ada dibahas ya. Puisi atau teks prosedur. Teks prosedur ini kan sebetulnya bukan pelajaran bahasa Indonesia, entah siapa yang memasukkan ya. Seperti yang saya sebutkan, kita bisa yang sehari-hari suruh siswa menuliskan dari awal bangun tidur sampai sesudah mandi apa yang dikerjakannya. Tulis. Nah setelah jadi, itu namanya teks prosedur ya. Dari mandi saja kan kita bisa tahu, oh ini salah cara mandinya. Cara yang mandi yang benar kan dari kaki dulu, menyiram kaki kan, lalu sampai ke atas, terakhir baru kepala. Kalau mau juga sampai ke kepala. Nah itu mandi yang sehat. Nah itu sederhana sekali kan. Atau yang umat Islam disuruh siswa menuliskan cara dia berwudu. Kan? Ketahuan tuh, apalagi sampai cara sholat ya. Atau ibu nih putu, misalkan ada proses juga kan kalau sembahyangnya kan. Iya, benar Pak. Siswa coba tuliskan prosedur sembahyang. Kalian bisa tuh kan. Jadi kita tahu, wah ini orangnya nih rajin sembahyang misalkan. Atau orang Islam juga kan ketahuan. Jadi kita yang sederhana sekali tuh, walaupun bukan pelajaran bahasa Indonesia tapi apa boleh buat karena ada di kurikulum ya. Jadi yang banyak bisa praktik lebih baik praktik ya. Namanya kontekstual bukan verbalisme ya. Jadi bendanya ada dan ditunjukkan berita kah ya. Jadi beritanya kita tunjukkan yang mana yang namanya apa, di mana, kapan. Jadi ada dalam situ ya. Bagaimana, mengapa, jangan dipisah. Di dalam berita tadi, beritanya hilang. Ada 5W plus 1H. Apa itu bahasa Inggris kan? Harus bahasa Indonesia juga, adik Simba. Nah, ditunjukkan. Jadi semua materi apapun jangan sampai dipisah dari penjelasannya. Nah, itu saja Bu. Bismillah. Jadi terima kasih Bapak Sabahan atas pencerahannya. Jadi teman-teman, intinya kata beliau ketika mengajar itu kita harus contextual learning ya. Jadi artinya sesuai dengan konteks dan materi yang akan kita ajarkan. Nah, konsep contextual learning itu idealnya seperti ini. Bapak Ibu ketika memilih materi pembelajaran diharapkan mengambil sesuatu yang sifatnya baru gitu ya. Kemudian juga kan sekarang banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, itu paling tidak dimasukkan dalam konteks materi yang kita pilih. Nah, kemudian ketika kita misalnya mengajarkan sastra misal sebetulnya ya. Jadi
ketika misalnya Pak Ricardo kan dari Bangka Belitung, tidak usah mengajarkan cerita tidak perlu mengajarkan cerita Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, atau mungkin dari Kalteng misalnya itu ya, apa namanya itu Pak ya, apa namanya Bululu tuh yang Bukit Ringgiling itu Bululu, siapa Bululu anunya ceritanya orang di sana, Bukit Ringgiling, itu mirip ya seperti Tangkuban Perahu ya Bululu ya. Nah atau mungkin dari Banjarmasin itu nggak perlu, jadi yang bisa teman-teman angkat ketika ingin mengambilkan sesuatu yang konteks learning, ketika materi di sastra, ambillah sesuatu yang dekat dengan budaya teman-teman. Ya, jadi kan kemarin itu memang ada yang mengajarkan tentang cerita fantasi gitu ya, teks fantasi. Cuma kan teksnya itu saya mengharapkan sekali sebenarnya dari daerah asal teman-teman. Jadi kan anak-anak di daerah teman-teman juga mengenal cerita daerah mereka sendiri. Jadi kan kalau misalnya cerita tentang Gatot Kaca itu kan terlalu jauh buat mereka gitu ya. Nah jadi idealnya nanti sekali lagi ketika pemilihan materi seperti kata Pak Sabahan tadi, memang kita harus mengambil sesuatu yang kontekstual, terbaru, dan juga usahakan mengangkat kultural atau budaya yang ada di tempat kita, karena kan kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Nah itu ya, itu harus kita perhatikan. Selebihnya kalau dari saya itu ya, selama proses pembelajaran yang kedua ini, saya jujur Bapak Ibu, saya bingung, saya mau ngomong apa lagi gitu ya. Jadi ketika saya lihat perangkat gitu kan, saya buka LMS, mau saya komentari apa yang saya tulis, ya saya sampai bingung nulisnya, kan sudah bagus semua gitu kan. Saya karena kan kalau menilai sebuah perangkat itu sebenarnya cuma beberapa poin ya. Yang pertama itu kan melihat KD ketika teman Bapak Ibu menurunkan ke IPK gitu kan, itu salah satu poinnya. Kemudian berikutnya lagi ada saya cuma melihat pendekatan dan metodenya gitu kan. Kemudian lagi melihat bagaimana kegiatan-kegiatannya atau sintak yang Bapak Ibu pilih kan terkait metode tadi, kemudian penilaian. Nah, ketika saya lihat teman-teman sudah menurunkan KD ke IPK dengan benar, itu kan, saya bilang apalagi ya, oh sudah lewat, itu kan. Saya lihat lagi pendekatan dan metodenya, teman-teman sudah bisa menentukan ketika bentuknya analisis, berarti ini metodenya sudah juga, gitu kan. Nggak usah saya komentari, saya udah bisa. Ketika masuk ke kegiatan inti pembelajarannya, sintak yang terdapat di metode itu terurai dengan bagus, gitu kan. Nah, lengkap lagi, saya bilang gitu kan. Kemudian saya lihat lagi penilaiannya juga sudah terpenuhi, tindak lanjut semua terpenuhi gitu kan. Kemudian saya coba lihat lagi di video, kan saya buka tuh ketika saya mencek video teman-teman itu gitu kan, saya unduh tuh semua perangkat teman-teman, jadi saya punya perangkat semua itu, saya unduh, saya cek dulu bukannya udah benar, apalagi ya, maka saya bilang tidak ada yang bisa saya komentari gitu kan, saya sudah terpenuhi semua. Jadi saya nanti berharap itu teman-teman ketika saya yakin lah ketika nanti insya Allah ketika UKIN itu dengan semua yang teman-teman lakukan sesuai dengan tuntutan yang ada di penilaian itu terpenuhi semua. Nggih, Bu Lulu selamat datang, nggih. Iya Bu, maaf telat lagi di luar sambil ini. Oh, nggih, nggak apa-apa itu Mbak Menik juga lagi di luar itu, dia arah pulang katanya. Iya. Nggih, nggak apa-apa. Maaf Bu telat. Nggih, nggak apa-apa nggih. Nah, jadi saya teruskan ya. Jadi sekali lagi, saya lihat semua sudah terpenuhi gitu kan. Miss di bagian pemotongan video itu biasa karena kan kita bukan editor ya. Jadi saya tidak mau komentari miss-nya gitu kan. Saya juga ketika motong video juga nggak terlalu mahir gitu kan. Jadi ada yang harusnya itu hilang masuk gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kan kita sejalan dengan perkembangan diri kita, insya Allah kan kita akan berubah menjadi lebih bagus. Itu sih kalau dari saya untuk yang praktik pembelajaran kedua ya. Jadi nanti untuk yang ketiga ada kan sudah ya yang mengirim beberapa perangkat. Saya juga akhirnya kan bilang saya no comment, saya cuma bilang terima kasih atas perangkatnya gitu ya. Nah jadi semua terpenuhi dengan baik, tinggal nanti eksekusi terakhir di PPL 3. Cuman saya mulai mengharapkan teman-teman sambil menyiapkan perangkat PPL 3, praktik yang ketiga, coba juga siapkan perangkat untuk UKIN. Ya, jadi sudah mulai siapkan untuk UKIN itu, pilihlah perangkat di mana teman-teman bisa berinteraksi dengan bagus dengan siswanya. Ya, jadi tidak apa-apa nanti perangkatnya dikonfirmasi dulu dengan siswanya apa yang dilakukan. Jadi nanti ketika proses perekaman itu hasilnya lebih bagus.
Ya, jadi siapkan, jadi siapkan 2 perangkat gitu kan. Jadi kan sekarang kan sambil menyiapkan perangkat yang ketiga, siapkan juga perangkat untuk mengajar yang nanti harus diunggah di UKM PPG. Nah, ini ya yang diunggah ini adalah sesuatu yang spesial, yang benar-benar bagus dan luar biasa. Ya, jadi full. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Jadi kalau perlu mungkin Bapak memanggil video syuting yang bagus. Nah, itu kan nggak apa-apa kan. Jadi nanti karena itu kan nanti akan diunggah di YouTube gitu kan. Terus yang menonton tadi bukan cuma teman-teman saja, jadi nanti mungkin angkatan ke-5 tahun depan itu kan ketika melihat bagaimana sih praktik untuk uji UKIN, mungkin referensi dari video teman-teman yang diunggah. Nah, makanya saya sangat menyarankan untuk video UKIN nanti itu buatlah secantik mungkin, sebagus mungkin itu kan, apalagi kan sekarang kan sifatnya longgar ya. Tidak seperti yang pertama itu kan cuma 20 menit itu. Nah, kalau yang kedua ini kan, yang keempat ini leluasa ya teman-teman kan membikinnya gitu. Nanti kan 20 sampai 40 menit itu luar biasanya kita berkreasi benar-benar mengajar dengan aktivitas yang bagus. Nah, jadi kalau perlu Pak Ricardo cari shooting editor. Jadi kan shootnya dari pojok ruang mana Pak bergerak dan semua. Jadi semua tershoot dengan bagus. Nah, itu pokoknya nanti ditaruh di YouTube-nya itu sangat bagus gitu ya. Nah, itu yang harus perhatikan. Kalau yang perangkat mengajar, insya Allah teman-teman aman gitu ya. Kalau saya tuh aman sih. Pokoknya saya yakin lah dosen-dosen ULM juga Pak Sabhan dan teman-teman dan tim beliau itu menghargai lah perangkat teman-teman. Untuk standar mahasiswa PPG itu sudah di atas rata-rata, saya lihat seperti itu gitu ya. Jauh lebih bagus dari yang lainnya. Nah, itu ya. Itu sih yang saya lihat dari kegiatan ini ya. Yang lain-lainnya mungkin yang mulai disiapkan juga ya teman-teman ya, portofolio ingatkan ya. Jadi sambil praktik PPL 2 ini, ketiga ini nanti mulai juga prepare itu bahasa Indonesianya apa ya? Mulai juga menyiapkan rincian-rincian gitu ya. Nah, rincian-rincian portofolio yang harus teman-teman masukkan seperti apa. Nah, mulai dibikin di PDF kan, mulai dibikin folder di laptopnya. Jadi yang mana yang bagian komponen penelitian ilmiah kumpulkan, kemudian yang publikasi ilmiah, kemudian lagi yang untuk pengembangan diri, untuk prestasi, untuk karya inovasi, untuk apa lagi ya, pengabdian. Sebenarnya silakan kumpulkan di folder-folder, ini tinggal diunggah di laman UKM PPG-nya. Jadi siap. Jadi pokoknya tahap ya, karena nanti ini kan setelah PPL ketiga ini teman-teman itu paling kan diberi waktu mungkin sekitar 5 hari gitu ya, paling lama kan 1 minggu biasanya ya. Nah, jadi nanti terburu-buru, jadi pokoknya ketika sudah praktik mengajar selesai, editing video udah selesai, sampai udah selesai, pokoknya langsung saja siapkan yang untuk UKIN ya. Yang itu sangat saya harapkan dari teman-teman, pokoknya nanti supaya hasilnya itu bagus seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Adakah yang mau disampaikan oleh teman-teman atau mau dibagi selama proses praktik pembelajaran yang kedua? Atau ada yang mau ditanyakan gitu, atau ada yang di-sharingkan, atau ada yang pusing ngelihat status saya, atau ada yang bingung ngelihat status saya gitu ya. Ya, memotivasi Bu kalau melihat status Pian. Bapak. Banyak sekali itu kegiatan. Jam terbangnya. Ya. Jadi, Pak, artis kata ya. Ya. Sudah jelas Bu dari pemaparan Ibu, sudah menceritakan tentang UKIN-nya. Sebenarnya kami memang agak horor memang masalah UKIN ini. Tapi kalau dengan berjalannya waktu, kalau misalnya boleh gitu ya, saya membagi sedikit saja. Pak Sabhan boleh, Pak Sabhan nyimpang dikit supaya sambil mereka mengerjakan praktik ke Pak Sabhannya masih. Silakan Bu, silakan. Nggih, Pak Sabhan simak ya. Jadi saya menyampaikannya lebih awal dengan teman-teman, bukan di akhir praktik pembelajaran yang ketiga. Kenapa? Karena sekali lagi, mengapa ya? Karena saya sekali lagi mengharapkan teman-teman nanti di praktik yang ketiga selesai itu teman-teman fokus untuk membuat video UKIN-nya saja. Jadi untuk persiapan portofolio bisa dilakukan sekarang gitu ya. Jadi kan saya mulai membagi
ya. Jadi kalau boleh saya membagi mulai yang sekarang ya, yang portofolio nggak apa-apa? Boleh saya bantu? Bolehkah? Boleh Ibu, boleh. Boleh, Bu. Boleh. Nah, Boleh, saya Bu. saya buka sebentar ininya ya, filenya, mudah-mudahan bisa. Jadi nanti teman-teman bisa langsung sharing di awal-awal ini, bisa langsung kita bertanya jawab supaya nanti tidak kepepet waktunya. Nggak apa, tidak apa-apa ya, agak lama sedikit nanti kita ya meeting hari ini ya. Nggih, Bu. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Saya buka dulu PPG. Sebentar, filenya tadi belum saya siapkan. Tidak apa-apa ya, jangan nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa Bapak. Terima kasih Pak Sabhan diingatkan. Pak Sabhan ini pokoknya kita harus belajar dari beliau, Ibu, bagaimana mencintai bahasa Indonesia. Saya sudah lama tidak bertemu beliau. Walaupun satu provinsi. Pak Sabhan kapan bertemu di Unram gitu? Bentar ya, saya masih membuka proses PowerPoint-nya supaya pembicaranya juga enak. Selindia ya, Selindia. Oh, Selindia ya. Ini Bapak. Maaf. Selindia. Nih, silakan. Nah, silakan. Terlihatkah yang saya bagikan? Belum Bu. Belum Bu. Belum. Proses Bu. Masih proses ya? Yes. Sampun Bu. Ya. Sudah terlihat? Masih Sudah ya? Ibu. Sudah terlihat Ibu. Sudah terlihat ya. Oke, saya mulai ya. Nah, saya mau informasikan awal-awal dengan teman-teman mengapa saya lakukan ini, karena saya percaya untuk insya Allah ya, untuk yang persiapan praktik ketiga ini teman-teman sudah siap sekali gitu ya. Jadi saya menambahkan informasi ini supaya sambil melakukan kegiatan yang ketiga, PPL ketiga, teman-teman juga menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk kepentingan UKIN-nya ya. Jadi untuk UKIN ini ya, untuk nanti keperluan UKIN itu ada 3 bagian yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah portofolio, kemudian yang berikutnya adalah penilaian perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian lagi praktik pembelajaran atau video pembelajaran. Nah, jadi nanti di dalam uji UKIN itu ada 3 komponen penilaian ini yang harus teman-teman siapkan ya. Nah, jadi untuk hari ini saya akan memberikan informasi tentang portofolio. Kenapa tidak di RPP? Mengapa tidak di video? Karena teman-teman sudah terbiasa dengan 2 hal ini gitu ya. Tinggal nanti kan saya bilang tadi di awal, saya katakan di awal tadi, bahwa teman-teman tinggal menyempurnakan video pembelajarannya, buatlah sebaik-baiknya ya, sebagus-bagusnya. Tadi kan saya bilang, kalau saya katakan kalau perlu panggillah seorang kameramen yang bagus gitu kan, supaya nanti hasil video UKIN-nya benar-benar bagus dan tersampaikan dengan baik. Untuk perangkat mengajar kan juga sudah luar biasa, jadi tidak perlu lah ya dijelaskan, palingan nanti untuk mengetahui poin-poin penilaian saja, dibutir-butir saja di mana ya. Jadi untuk dapat nilai 10 itu seperti apa perangkatnya, video juga seperti apa, nanti mungkin pada pertemuan di akhir praktik pembelajaran ketiga kita akan bicara itu gitu ya. Nah, sekarang kita mulai untuk yang portofolio saja ya. Nah, jadi kan ini adalah nanti isi yang ada di dalam laman UKIN ya. Jadi nanti teman-teman ketika membuka laman UKIN itu ya, laman uji kompetensi itu yang UKIN itu ya, nanti ada 6 ruangan ini. Ada tentang kegiatan penilaian dan publikasi, ada nanti tentang refleksi diri, ada nanti tentang pencarian informasi baru, kemudian kegiatan menghasilkan inovasi, kemudian kegiatan prestasi, dan juga terhadap pengabdian yang dilakukan. Jadi nanti
di laman uji UKIN itu untuk portofolio ada 6 komponen ini yang akan teman-teman isi, ya. Nah, sekarang saya akan memulai dengan publikasi. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini. Nah, ntar lagi untuk batasan penilaian dulu. Nah, batasan penilaian portofolio itu ya, untuk melakukan penelitian dan publikasi itu skor nilainya adalah 4. Jadi, teman-teman harus bisa memenuhi 4 ini. Bolehkah kurang? Boleh, adalah skor maksimalnya. Ya, jadi nanti bagaimana dapat skor maksimal nanti akan ada pada penjelasan lanjutan. Kemudian melakukan refleksi diri. Nah, ini skor maksimumnya adalah 3. Jadi, kemudian mencari informasi pengetahuan baru, skor maksimumnya juga 3. Pengembangan karya inovasi 4, mempunyai prestasi 1,5 maksimumnya, pengabdian masyarakat 1,5. Nah, jadi nanti skor total teman-teman adalah 10. Jika sudah 10 berarti nanti 100 di dalam laman uji portofolionya. Ya, jadi bila ini semua terpenuhi, maka nanti akan keluarlah di hasil akhir itu ketika saya, Pasabahan dan penguji lainnya itu akan mengklik-klik ya, mengklik-klik data teman-teman yang teman-teman unggah, maka nanti jika terpenuhi semua hasilnya akan 10, nanti akan terkonversi nilainya 100 itu ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, jadi yang pertama dimulai dengan melakukan penelitian atau publikasi. Jadi ada berbagai jenis publikasi gitu ya. Jadi kan yang kita kenal sebagai guru itu sebut dengan PTK. PTK salah satu bentuk publikasi ilmiah. Nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita dapat nilai maksimal? Ya, jadi kan nilai maksimal sebuah PTK itu berapa sih sebenarnya itu ya. Nah, jadi ini ada ketentuannya nih. Jadi jika nanti laporan penilaian teman-teman itu diseminarkan di sekolah, ya nanti maka dia akan bernilai 1. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikan diseminarkan? Jadi nanti ya, jadi nanti di deskripsi teman-teman, nanti kan di kolom itu, di kolom publikasi itu, setiap dokumen yang teman-teman unggah itu nanti disertai dengan kalimat deskripsi. Jadi nanti teman-teman mendeskripsikan apa sih yang teman-teman unggah itu. Misal ya PTK-nya nih, PTK berjudul misalnya ya, peningkatan pemahaman teks prosedur, peningkatan pemahaman siswa terhadap pemanfaatan misalnya kan teknologi digital misalkan dalam mengkonversi pemahaman tentang teks prosedur, misal seperti itu ya, misal judulnya tuh. Nah, jadi kan nanti di deskripsi itu betul seperti ini. Jadi PTK biru tadi itu ditulis dalam jangka waktu misalnya kan 4 bulan. Pada bulan Oktober saya dilakukan seminar dengan dihadiri oleh teman-teman satu sekolah dan juga teman-teman kelompok mata pelajaran atau MGMP. Seminar dilakukan, nah jadi ada penjelasan di bagian deskripsi itu, jadi teman-teman menjelaskan itu, ya jelas di deskripsinya. Kemudian bukti kedua apa diseminarkan, nanti kan itu kan PTK-nya diunggah tuh. Nah, jadi di kolom setelah lembar sampul itu nanti lampirkan lembar bukti publikasi ilmiah. Nah, ya nanti kan ada ketentu yang mengizinkan publikasi itu kan kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian yang menyatakan terlaksana seminar juga kepala sekolah dan pimpinannya. Maka nanti itu dimasukkan di bagian lembar pertama dan kedua dari PTK teman-teman. Supaya nanti ketika si penguji itu melihat, oh benar nih, tidak hoak gitu ya. Maka nanti dia akan terklik sebagai nilai 1. Jadi nanti kan sistem pun akan membaca 1. Jadi kan tahun ini teman-teman, tahun ini kan beda dengan tahun yang kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu waktu saya uji UKIN yang tahun kemarin itu mungkin Pasabahan juga, kami yang mengklik nilainya itu. Jadi kami menyesuaikan. Jadi ketika kami buka dokumennya, oh ada ini, maka kami mengkliknya dikasih nilai berapa. Tapi kalau tahun ini teman-teman, begitu teman-teman mengunggah dokumennya, teman-teman sudah memberikan deskripsi seperti yang tadi itu, kemudian juga kan isinya sesuai dengan kebutuhan, maka sistem sudah membaca dia akan dapat skor berapa. Jadi kita ini cuman mengokekan saja. Jadi si penguji UKIN itu cuman memberikan kata oke nanti atau menyetujui gitu ya, menyetujui, tapi nanti tinggal melihat apakah ada bagian yang kurang atau tidak. Jadi skor maksimal sudah ditentukan oleh sistem. Jadi tinggal kalau si pengujinya mau ngasih skor maksimal, alhamdulillah gitu kan. Kalau si pengujinya mau mengurangi juga terserah dia kan. Kalau dia nanti membuka dokumen dia, dokumen yang tersaji itu gitu ya.
Tapi biasanya kan penguji pasti akan memberikan pertolongan yang baik pada teman-teman itu ya. Makanya sekali lagi deskripsikan dengan lengkap dan bagus. Nah, kalaunya itu belum diseminarkan 0,5, bolehkah tidak seminar? Boleh ya. Jadi 0,5 nilainya. Kemudian best practice. Nah, jadi best practice juga ada nilainya. Jadi kalau teman-teman itu membuat best practice itu dimasukkan juga. Best practice itu kan salah satu karya yang karya kita ya, itu adalah salah satu bentuk bentuk hasil terbaik yang kita berikan untuk pembelajaran kita. Misal gitu ya, misal nih kalau saya gitu kan, saya membuat best practice itu misalnya tentang nih ya pembelajaran kolaborasi. Jadi saya pikir itulah karya terbaik yang pernah saya lakukan ketika saya mengajar di tahun ini gitu kan. Saya bisa mengajak guru MIPA, guru ekonomi, guru sosial, guru PKN sebagainya untuk berkolaborasi merancang sebuah materi pembelajaran karya ilmiah dengan melibatkan mereka gitu kan. Jadi saya nulis tuh langkahnya semua saya ceritakan di sana, itu namanya best practice ya. Best practice kan tidak banyak ya, halamannya cuma 14 sampai 15. Nah, jadi kalau teman-teman tidak punya PTK, saya menyarankan buatlah best practice. Ya, best practice supaya nanti paling tidak minimal dapat nilai lengkap gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini dulu kita teman-teman supaya jangan kebanyakan bicara. Adakah yang mau ditanyakan? Good. Itu dulu yang berhubungan dengan publikasi ilmiah. Adakah yang mau ditanyakan? Sehubungan dengan publikasi ilmiah. Mohon izin, Bu. Oke, silakan Bapak. Oh, berarti intinya kita harus tetap bikin PTK ya, Bu ya? Iya, jangan pokoknya Bapak ya, nggih Bapak. Nggih bagus nggih. Jadi di dalam komponen UKIN itu kan komponen wajib itu ada 4 ya sebenarnya ya. Itu wajib harus terisi semua itu. Ya, jadi yang ini, nah, yang ini Bapak yang publikasi ilmiah, refleksi, pencarian informasi baru dan yang berhubungan dengan karya inovasi itu wajib teman-teman isi. Jangan sampai kosong, jangan sampai tidak ada. Karena kan untuk yang 2 terakhir itu kan tambahan tuh. Maka kan di penjelasan UKIN sebenarnya itu ya, yang penjelasan waktu saya dengan Pak Sabhan itu yang penyegaran terbaru kemarin itu, yang 2 itu ya, yang prestasi dan juga pengabdian itu kan adalah nilai tambahan untuk kelengkapan UKIN portofolio. Nah, jadi untuk yang 1, 2, 3, 4 tadi Bapak termasukkan publikasi tadi ya, itu Bapak wajib diisi. Jangan sampai tidak. Ya, yang sampai tidak. Nah, jadi kalau sampai tidak nilainya 0 itu kan berpengaruh sekali untuk ini, untuk nanti hasilnya. Karena kan pengalinya kan tetap 6, Pak. 6 dikali nilai portofolionya kan kalau tidak salah dibagi 7, saya lupa. Nanti ada rumusnya itu. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi kan kalau misalnya ada 1 kurang saja 6 berarti kan harus 0 tambah 2 tambah 2 tambah itu 0, tetapkan nilainya rendah. Maka sekali lagi itu wajib diisi Bapak. Seperti itu Pak Agus. Oke. Jangan sampai ditinggal ya Pak Agus ya. Paling tidak best practice salah 1. Nah, best practice itu kan gampang ya. Teman-teman pasti pernah bikin best practice kan ya? Best practice belum itu ada satu. Walu, belum pernah, maaf nih, belum pernah nggih. Bu Lulu sudah pernah? Belum. Belum. Siapa yang sudah pernah? Saya juga belum, Ibu. Nggih, di sini Pak Agus sudah pernah? Bu Rike belum? Saya malah baru dengar ini, Bu. Baru dengar. Mungkin kalimat lain ada, Bu. Mungkin sudah pernah, tapi nggak tahu diperbarui atau jenisnya seperti apa. Belum juga saya, Bu. Belum juga. Nggih, belum. Belum. Iya, belum ya, Bu. Belum, nggih. Bu Putu udah pernah? Apa seperti modul itu ya, Bu ya, kalau best practice tuh? Bukan. Nanti kalau modul itu karya inovasi. Okay. Kalau best practice itu sebenarnya gini ya. Best practice itu dasarnya bisa dari PTK, boleh ya, atau langsung dibuat best practice. Nah, langsung dari best practice dibuat. Jadi best practice itu ya, best practice itu sebentar, saya lupa urutannya. Saya namanya minta filenya, contoh filenya, Pak Richard. Nanti kita kasih. Nah, ini salah satu contoh best practice gitu ya. Saya bikin best practice ini judulnya
pengembangan keterampilan 4C melalui pembuatan karya tulis ilmiah siswa kelas 11 MIPA. Gitu kan, ini yang tahun kemarin. Yang ini saya masih proses pembuatan best practice untuk pembelajaran kolaboratif gitu. Best practice ini sekali lagi kan isinya cuma 15 halaman ya. Jadi apa sih isinya itu di best practice? Teman-teman tuh gampang sekali itu ya. Pendahuluan itu kan ada latar belakangnya, ada fokus best practice-nya, kemudian ada tujuannya, ada manfaat. Kemudian ada bab 2-nya itu pelaksanaannya, nanti deskripsi dan ruang lingkupnya, kemudian langkah-langkah pelaksanaan best practice-nya, hasil yang dicapai, nilai penting dan kebaruannya, kemudian faktor pendukung dan penghambatnya, tindak lanjut, kemudian bab ketiganya simpulan dan saran, kemudian ada daftar pustakanya. Nah, jadi singkat sekali, isinya itu cuma 14 lembar, 14 halaman. Ya, beda dengan PTK. Nah, nanti di sini teman-teman tuh nulis pengalaman terbaik yang pernah Bu Rike lakukan ketika mengajar. Misalnya ya, Bu Rike pernah mengajar teks prosedur saya mengajar teks prosedur itu ya. Teman-teman kan menggunakan modelnya pakai video gitu kan. Nah, saya pernah membuat pembelajaran teks prosedur tidak dengan video. Jadi satu kelas saya modelkan dengan video, satu kelas lainnya saya modelkan dengan menggunakan sistem teka-teki silang. Jadi saya bikin bentuk teka-teki silang permainan gitu kan. Ternyata yang dengan model permainan itu mereka lebih cepat untuk memahami daripada menonton tayangan video. Satu gitu ya. Kemudian lagi saya mengajarkan eksplanasi. Jika orang mungkin juga kan ini ya, mungkin ini mengajarnya kan ini menggunakan apa ya namanya itu kan video juga kan, ada tampilan fenomena alam. Kalau saya tidak. Nah, saya minta anak-anak silakan kamu lihat lingkungan sekitar kamu, saya bilang gitu kan. Silakan kamu lukiskan, kamu ceritakan dalam bentuk animasi bergambar. Jadi mereka bikin animasi gitu kan. Animasi itu mereka menjelaskan dengan saya, tapi tidak dengan saya, tapi dengan guru-guru lain gitu kan. Dengan guru-guru dalam ruang guru kan, saya bilang silahkan kamu jelaskan apa yang terjadi dengan fenomena yang kamu angkat dalam bentuk cerita itu. Nah, jadi ternyata anak-anak ketika saya ajak bermain animasi, kemudian mereka dengan sistem itu ya, mereka lebih senang. Nah, kelas lainnya saya coba lagi dengan sistem komik. Oh, lebih asik lagi komik Bu daripada animasi. Kami bikin komik yang seperti aja. Jadi, nah itu adalah ketika anak-anak. Jadi kan hal-hal seperti itu bisa teman-teman tulis disebut dengan apa namanya best practice, tuliskan. Jadi ketika teman-teman mengajar dengan model tertentu, kemudian siswa itu senang, hasilnya lebih bagus, maka buatlah itu sebagai sebuah pengalaman terbaik ketika mengajar. Tulis itu disebut dengan best practice itu namanya. Ya, jadi nggak banyak, ini kan tinggal menceritakan apa sih yang kita lakukan. Bedanya metode kita mengajar dengan yang lain itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu yang kita tulis, itu yang jadi barunya teks prosedur teman-teman itu dengan guru lain itu di mana sih? Nah, itu teman-teman itu namanya best practice ya. Nah, itu jadi silakan nanti dituliskan, nggak banyak, nanti saya berikan contoh filenya. Ya, nanti tinggal diikutin. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Oke, saya berikan pokoknya yang saya bisa bantu gitu ya. Nanti silakan digunakan. Ya Bu. Ya, Bu. Semua dibagi nggak apa-apa Bu. Semua dibagi nggak apa-apa Bu. Biar mempermudah kelompok kami Bu. Ya, biar ada bayangan. Jujur ini mendekati hari akhir ini udah pusing semua Bu, mikir PTK dan sebagainya Bu. Ya itu nggak usah pusing. Saya kan teman saya juga kan dia ikut kebetulan di Universitas Negeri Palembang ya dia ya gitu kan. Dia nelpon saya, Mila kenapa bukan kamu pomongku dia begitu kan. Kenapa kamu ikut mana? Ikut Palembang katanya gitu kan. Aku katanya ini ajarkan bikin best practice itu apa? Nah kan teman saya kuliah itu gitu. Dia kan juga sama seperti teman-teman kan baru PPG gitu kan. Nah saya itu kata teman saya itu Bapak Ibu keduluan dapat sertifikasi. Saya bingung gitu kan. Jadi saya bilang gitu kan. Nah itu jadi saya bilang oke, saya bagi nanti caranya. Jadi saya kirimkan juga filenya. Pokoknya yang saya punya Pak Ricardo saya berikan supaya teman-teman kan bisa bisa harus lulus, pokoknya tidak boleh tidak lulus. Pokoknya kelasnya harus lulus. Ya. Ya. PTK kalau tidak punya ya ganti best practice ya. Nah, boleh diganti gitu ya Bu ya. Memang tidak harus. Kalau PTK untuk naik pangkat itu bisa enggak Bu? Nanti diubah ya.
Jadi kan nanti yang perhatikan pengantarnya. Ya, jadi PTK itu kan sebenarnya kalau itu tidak pernah teman-teman daftarkan ke Dirjen Dikti, itu kan sebenarnya masih bisa termanfaatkan berkali-kali ya. Tinggal diubah-ubah gitu kan. Nah, tapi kan idealnya memang jangan sama persis itu ya. Mungkin ada bagian yang diubah, mungkin kan paling tidak kan literatur boleh sama, mungkin teman-teman sebentar uji lagi siswanya, ganti siswanya dengan perlakuan yang sama, cuma siswanya yang diubah. Jadi nanti kan datanya akan keluar berbeda. Nggak apa-apa itu ya. Jadi nanti kalau misalnya tetap yang perangkat untuk yang naik pangkat gitu kan digunakan ya. PTK ini digunakan untuk memenuhi kepentingan kenaikan pangkat dalam jabatan gitu kan. Nanti kalau si pengujinya membaca, nanti teman-teman kasihan. Kenapa ini buat naik pangkat nggak boleh gitu kan? Ada juga tuh yang untuk skripsi kemarin tuh ada Bapak Ibu kan. Jadi Ibu aku pernah bikin, tapi itu waktu skripsi boleh kah? Saya bilang harus tidak boleh seperti itu gitu ya. Karena kan ada standar aturannya ya. Untuk portofolionya yang PTK ini kan kan 2 tahun ya, 2 tahun ya. Jadi kan portofolio itu kan untuk yang 2 tahun berjalan. Kalau misalnya 2 tahun, pokoknya hitungnya 2 tahun ya, 2 tahun selama proses sebelum teman-teman PPG ini. Nah itu ya. Jadi semuanya harus benar-benar diperhatikan. Ya Bu Rika ya, Bu Andia. Jadi kalau yang naik pangkat, kalau bisa itu ya datanya diubah. Mungkin kalau literatur sama boleh gitu ya, kajian pustaka sama boleh. Coba kan nanti respondennya menjadi ladang kita ujinya mungkin berbeda seperti itu, supaya nanti ada pembaharuan dan inovasi dari karya PTK kita. Nah, itu ya, seperti itu ya. Pokoknya perhatikan nanti. Oke. Ada lagi? Bu, sedikit bertanya Ibu. Iya, boleh. Ya. Jadi kalau kita ada publikasi artikel di koran itu bisa masuk Bu di bagian publikasi? Masuk. Nah, asalkan dalam proses PPG ini sebelum PPG dan seterusnya. Pokoknya 2 tahun berjalan sampai ke PPG. Pokoknya apa saja yang teman-teman tulis masukkan, nggih. Ya Bu. Jadi tadi Bu kalau tidak ada PTK, tadi best praktik itu bisa dimasukkan gitu ya Bu, tak perlu buat best practice. Gitu. Best practice silakan dimasukkan. Jadi kan kadang-kadang kan PTK kan karena memerlukan banyak ya, jadi kan akhirnya kan kesulitan nih, itu kan PTK itu kan tidak terselesaikan selama 1 bulan, ya kan? Ya kan PTK itu kan maksimal itu bulan gitu ya. Jadi kan mungkin teman-teman yang belum pernah membuat PTK ketika diminta membuat PTK pasti kaget itu kan, panik. Benar gitu, Bu, iya. Nah ya kan ya, nah makanya kan salah satu alternatifnya adalah di situ kan di bagian mana ini tadi ya, di bagian publikasi ilmiah ini kan ditawarkan tuh karya ilmiah dalam bentuk best practice dijurnalkan atau tidak gitu ya, di provinsi atau tidak, atau mungkin terpublikasikan di sekolah saja tidak apa-apa gitu kan ya. Jadi silakan saja. Nah, itu ya. Jadi kalau artikel di media massa itu poinnya yang mana nih Bu? Yang terakhir? Nah, untuk artikel ya, untuk artikel itu nanti dia akan masuk pada bagian nih, nanti ada di bagian ini ya. Nanti di bagian mengembangkan karya inovasi, bisa menulis buku, bisa artikel, buku teks yang dicetak sendiri, nanti modul dan sebagainya itu nanti masuk di bagian mengembangkan karya inovasi. Oh gitu. Nah itu ya kalau artikel biasa nanti masuknya nanti adalah di bagian, benar kata Ibu Riket tadi, Mary tadi ya, dia masuknya pada poin terakhir pada ini ini ya. Dipopuler di media massa, itu ya? Iya. Oh, seperti itu ya, masuk di situ. Oke, ada lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Kami di MGMP-nya Bu, di tahun 2020 ada menyusun buku Bu, buku pegangan guru kan Bu. Jadi di buku tersebut sudah keluar Bu ISBN-nya. Nah. Di situ apakah nanti bisa dimasukkan juga ke dalam ini Bu, ke dalam pengembangan karya inovasi? Masuk Ibu, nanti Ibu ngambil peran Ibu sebagai siapa di situ? Sebagai ketua, ya kan? Sebagai anggota dan sebagainya. Nah kan nanti dia akan punya nilai sendiri. Baik Ibu.
Ya, karena menyusun bukunya ini adalah bentuk tim kan Ibu, jadi berarti saya masuknya ke anggota. Nah, jadi nanti Ibu tuliskan kan nanti di deskripsinya jangan lupa Ibu nulisnya gini ya Bu ya, Bu Rika, kan menulis buku berjudul ini kan dalam forum MGMP gitu kan, melibatkan semua anggota MGMP dalam proses penulisan itu. Saya berperan sebagai anggota yang memberikan sumbangan pada penulisan ini berupa berikan penjelasan itu sebagai apa. Baik. Jadi nanti itu akan kelihatan poin nilainya, ya kan? Dapat nilai 1 kan lumayan. Nah, itu kan. Ini jika ada 2 buku Ibu berarti dapat poin 2 ya Ibu ya? Ya, harus dua-duanya ya. Jadi nanti cuma memasukkannya jangan langsung 2 ya, satu-satu. Jadi nanti semuanya diberi deskripsi satu-satu. Ya, jadi nanti nah itu kesalahan yang tahun kemarin itu ada beberapa teman-teman itu punya 2 buku diunggah di kolom yang sama. Ya. Jadi nanti dia kan di situ juga kan, jadi ada karya inovasi itu ada beberapa 1, 2, 3, jadi satu kali satu deskripsi, 1 karya inovasi, 1 deskripsi, 1 karya inovasi, itu ya. Jadi pokoknya jangan langsung digabung jadi beberapa unggahan di dalam bagian-bagian yang sama. Ya, jadi nanti supaya nilainya itu pecah-pecah kan jadi banyak, supaya dapat nilai skornya maksimal, itu ya. Berarti Bu Rika udah aman tuh, 2 udah aman, nggak usah mikir gitu kan. Yang pernah bikin LKS silakan gitu kan. Nah itu. Karya inovasi ini kan teman-teman sebenarnya mudah ya. Jadi kalaupun teman-teman belum pernah membuat karya inovasi yang luar biasa, bikin karya inovasi sederhana. Apa sih itu? Teman-teman kan pernah bikin video pembelajaran ya? Iya, pernah. Nah, alat peraga ya statusnya gitu kan, media gitu ya. Maka itu masukkan tuh juga tuh. Jadi masukkan saja itu sebagai karya inovasi teman-teman. Ya, masukkan sebagai karya inovasi saja di dalamnya. Nah, itu ada nilainya tuh. Jadi kan alat peraga atau media sederhana itu kan, ini ya, karya teknologi sederhana kan lumayan tuh dapat nilai 2. Nah, ini kan ya. Dan seterusnya nih. Nah, jadi silakan tuh. Nah, silakan dimasukkan. Pokoknya sekali lagi jangan sampai di 4 komponen awal itu dari UKIN itu kosong. Ya, tidak ada isinya. Ya. Minimal 1 gitu kan, maksimal sebanyak-banyaknya ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ibu mohon maaf bertanya. Iya, silakan Mbak Meni. Begini, PTK, kemudian pernah pula diseminarkan dan sudah masuk jurnal nasional, itu terus bagaimana Ibu? Itu terakhir Desember 2018 Ibu. Apakah bisa digunakan atau tidak ya Bu? Kemudian ini kan 2021 ya? Iya Ibu. Tidak atau bisa saya kan harusnya dari 2019, 20, 2021 ya? Untuk PTK saya. Iya. Berarti harus mengganti subjek siswanya saja, kemudian saya seminarkan di sekolah seperti itu ya Ibu? Bisa, iya, supaya nanti ada kebaruan kan. Jadi kan nanti kan itulah sertifikat terbaru yang dibuat dengan itu kan. Artinya kan datanya berarti menggunakan data terbaru seperti itu ya Bu ya. Data terbaru supaya kan ini benar-benar teman-teman melakukan PTK yang baru gitu kan, walaupun ibaratnya literaturnya sama gitu ya. Sama, iya. Nah, kemudian kita mencoba ulang. Iya. Kemudian untuk penulisan berita yang sudah dimuat di media massa bagaimana Ibu? Kebetulan saya ini di sekolah diberikan tugas setiap kali ada kegiatan di sekolah itu untuk menulis berita. Kemudian sekolah saya itu sudah bekerja sama dengan Magelang Express. Setiap kali ada kegiatan di sekolah, baik itu kegiatan sifatnya yang jurusan maupun yang bukan jurusan, itu tetap diunggah di Magelang Express. Seperti itu, apakah bisa Ibu untuk penulisan berita? Bisa, itu nanti publikasi ilmiah. Masuk. Baik, terima kasih. Nah, berarti udah lengkap tuh, udah punya 2, alhamdulillah, itu kan aman berarti. Nah, itu. Aman Bu, Mbak Meni. Nggak usah khawatir, pokoknya berarti udah terpenuhi itu. Kemarin lagi takut Ibu. Ada, masukin saja. Siap Ibu, terima kasih. Lagi? Saya Ibu. Bu Mary silakan. Iya, saya bingung di refleksi diri nih Ibu. Blankonya itu formatnya seperti apa gitu. Misalnya kita mau merefleksi karya inovasi kita berbentuk puisi gitu kan, kumpulan puisi gitu. Karena saya ada membuat
kumpulan puisi, buku kumpulan puisi gitu. Mau merefleksinya seperti apa gitu, Ibu. Nah, ya, ya. Nah, jadi sekarang kita masuk, nggih. Makasih Bu Rike. Sekarang jadi publikasi aman ya, sudah paham semua insya Allah. Sekarang kita ke refleksi diri. Nah, refleksi diri ini kan, refleksi diri ini ada berbagai macam ya. Nah, jadi kan ada yang berbentuk namanya itu refleksi untuk pengembangan diri, itu kan termasuk untuk perencanaan, pelaksanaan asesmen pembelajaran, itu kan ya. Misalkan refleksi, pelaksanaan penelitian, itu PTK kita nanti juga. Nah, nanti teman-teman ingatkan Mbak Menik dan teman-teman yang sudah punya tadi itu kan berita, kemudian sudah punya apa tadi itu best practice, sudah punya PTK, ketika melakukan refleksi diri, nah unsur yang tadi dimasukkan di publikasi ilmiah dibuat refleksi dirinya. Nah, jadi seperti Mbak Menik tadi itu kan ya, Mbak Menik tadi kan sudah pernah membuat PTK yang terjurnalkan secara nasional, misalnya gitu kan, kemudian kan mencoba lagi membuat PTK baru dengan audiensi yang baru gitu kan. Maka beliau melakukan refleksi tentang penulisan ilmiahnya atau PTK-nya. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Jadi nanti mengarang seperti kita mengarang biasa, Bu Rike. Jadi kan sebenarnya apa nih, kita mengatakan nih refleksi diri saya gitu kan. Pada tahun 2019 saya membuat sebuah buku misalkan yang berjudul ini, seperti kayak Mbak Meni tadi kan, seperti kayak Bu Rike itu kan, buku yang berjudul ini gitu kan. Buku ini terpublikasikan sebagai karya ilmiah pertama saya gitu kan, yang diterima. Pokoknya ceritalah apa gitu kan. Kemudian buku ini terdiri atas misalkan apa sih isinya, kerangkanya ceritakan di sana, kemudian kan apa sih lebihnya, apa kurangnya. Nah, kemudian jelaskan lagi tuh buat diri saya ini sebuah karya yang seperti apa. Jadi menceritakan nih, karya ini ada sebuah karya yang luar biasa buat saya karena saya sudah mendapatkan pengalaman berharga, bagaimana cara menulis yang baik, cara menyampaikan sebuah berita yang baik, cara membuat sebuah kajian ilmiah yang baik. Jadi tuliskan apa yang Bapak Ibu rasa tentang apa yang sudah kalian punya tentang itu tadi, karya inovasi tadi itu, atau bagian yang mau ditampilkan dalam refleksi diri itu. Jadi yang direfleksi itu semua yang berhubungan dengan publikasi boleh direfleksikan di sini. Semua yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran silahkan direfleksikan di sini. Semua yang berhubungan dengan pembuatan karya inovasi silahkan disampaikan. Jadi isinya refleksi itu sekali lagi adalah kita menceritakan kurang lebih karya kita itu seperti apa, efeknya buat kita seperti apa, kerangka dalamnya apa, tujuannya apa. Jadi semua kita ceritakan di dalam sana. Seperti itu, pokoknya lengkap gitu ya. Nah, kemudian lagi kebermanfaatannya buat siapa. Jadi kita mengarang lah, karena kita kan guru bahasa Indonesia, pasti bisa lah ya mengarangkan secara struktur, kan apa dulu, kemudian ini apa, dan sampai nanti tindakannya terakhir karya ini seperti apa dan buat diri kita untuk apa sebenarnya. Begitu aja Bu Mary. Jadi kita menceritakan aja tentang karya kita di situ. Nah, jadi kan ya, jadi dia include Bapak Ibu. Jadi di publikasi ilmiah apakah lepas dengan refleksi? Tidak. Ketika Pak Agus membuat best practice di publikasi ilmiah, maka di bagian refleksi Pak Agus harus merefleksi best practice-nya tadi, ya kan ya. Jadi nggak usah bingung tuh, nanti aku nggak punya nih refleksi, apa yang ku refleksi ya? Ya tadi yang diunggah di tadi itu, yang diunggah di publikasi itu, mengunggah yang artikel yang pernah dibuat, refleksikan di situ kan, di bagian refleksi. Pernah membuat PTK, refleksikan di bagian refleksi. Pernah membuat best practice, refleksikan di diri. Pernah membuat video gitu kan, di karya inovasi nanti, refleksikan di diri. Silakan, pokoknya semua yang pernah teman-teman butuh, refleksikan di situ. Ya, nah perangkat mengajar itu kan, membuat perangkat mengajar yang menurut teman-teman itu bagus gitu kan, yang sesuai dengan model begini-begini itu kan, yang tidak pernah teman-teman lakukan gitu kan, perangkatnya silahkan refleksikan juga. Jadi semua itu artinya kita menjelaskan apa yang kita buat, kita tuliskan dalam bentuk deskripsi. Jadi nanti yang dimintanya adalah deskripsinya. Nah, jangan lupa nanti juga di refleksi itu unggahlah juga karyanya, karena kan juga buktinya kan diminta. Ya, jadi ketika mengunggah PTK di bagian publikasi, kemudian kita merefleksi PTK lagi di bagian refleksi diri, apakah PTK yang sama? Iya, gitu ya. Silakan, ya kan. Kemudian misalnya kan di bagian video itu kita karya inovasi gitu kan, kita mengunggah video gitu kan ya. Kemudian refleksi apa yang kita unggah? Ya karya video kita juga yang sama gitu kan. Nah, kalau bisa yang lain silakan. Pokoknya yang kalau misalnya yang paling sederhana itu yang mengunggah hal yang sama, paling tidak seperti itu gitu ya. Jadi kan apa yang pernah kita buat kita tulis ulang di sana.
Seperti itu ya. Jadi sekali lagi refleksi itulah hubungan dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Begitu Bu Mary. Terima kasih Bu penjelasannya. Oke, mudah-mudahan diterima ya. Iya Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak punya karya, yang paling sederhana dari refleksi adalah merefleksi perangkat kita mengajar, merefleksi pelaksanaan kita mengajar, merefleksi penilaian kita pembelajaran. Kalau kita sama sekali tidak punya loh ya, kan ya. Tapi kalau kita punya, maka paling tidak tambahkan refleksi pada bagian yang tadi itu kan, yang pelaksanaan penelitian dan juga karya inovasi. Jadi nanti teman-teman punya berapa refleksi di uji UKIN-nya? Ada 3 di bagian pengembangan perangkat, ada 1 di bagian PTK, kalau misalnya PTK ya, kalau ada best practice, nanti ada 1 di bagian karya inovasi. Nah kan jadi sudah punya 5 tuh, nilainya kan 0,5 kali 5 itu berapa tuh udah dapat ya. Nah pokoknya harus terisi semuanya, jangan sampai tidak. Ya, jadi pokoknya patokan-patokannya harus teman-teman penuhi. Jadi ketika nanti mau, makanya kan saya bilang tadi, saya katakan tadi itu, silakan teman-teman siapkan mulai sekarang. Oh untuk yang publikasi ilmiah, yang mau kepenuhi adalah nomor ini misalnya itu ya, ini misalnya kan yang mau dipenuhi adalah tadi itu kan nih, misalnya yang best practice berarti ini, kemudian lagi kan yang terakhir nih karya inovasi yang ilmiah yang dimasukkan di media massa provinsi atau mungkin nasional kalau punya gitu kan. Jadi nanti teman-teman kumpulkan, oh ini kan berarti kalau sudah misalnya di provinsi dapat nilai 1, di nasional berarti 1,5, kemudian best practice-nya dapat nilai 2 gitu kan. Nah dan seterusnya. Nanti kan di bagian yang tadi itu, yang mana tadi itu, yang refleksi itu, ini sudah dapat 0,5 kali 5 tadi kan, udah dapat. Jadi udah terpenuhi, jadi bikin satu folder, supaya enak. Seperti itu ya. Nah, ada lagi? Mohon maaf nih Bu, untuk jurnal itu kalau tesis bisa ya Ibu ya? Tesis yang dijurnalkan? Iya. Bisa asalkan tahunnya itu kan terpenuhi ya. Tahunnya itu baru soalnya Bu 2021. Nah itu bagus tuh. Jadi kan silakan dimasukkan. Nah itu udah dapat itu kan jurnal yang terpublikasikan itu kan ada nilainya tuh. Nah pokoknya apa yang teman-teman punya masukkan ya. Terima kasih Bu. Boleh. Ada lagi? Sudah mulai ada pencerahan? Sudah Ibu, tapi masih mumet. Sudah Ibu, justru karena cerah pusing. Luar biasa ini Bu. Udah mulai pencerahan, cuma masih Tambah bingung. mumet. Mengumpulkan energi untuk mengumpulkan file-file yang terhambur. Nah itu Pak. Benar. Ya itu Pak. Jadi memang titik lemah kita sebagai ini ya, kita kan guru ya, kadang-kadang bukan administrator yang baik. Nah itu kan kendala kita di situ ya. Nah jadi tapi berkat UKIN ini saya percaya kan teman-teman sudah mulai nih belajar menata di folder di laptopnya masing-masing gitu kan. Jadi folder UKIN ini sendiri, folder ini sendiri di sini gitu kan. Jadi saya seperti itu. Jadi kalau boleh berbagi administrasi ya, saya itu punya laptop itu satu yang memang full buat saya ngajar ke anak gitu kan, itu tidak boleh diganggu gugat, itu isinya semua adalah perangkat saya mengajar, itu aktivitas saya mengajar. Tapi untuk saya yang misalnya kemana gitu kan, keluar ngasih materi ke orang, itu saya punya laptop sendiri yang isinya folder-foldernya itu. Jadi saya tidak takut hilang benda-benda itu, jadi kan tidak tercampur. Jadi dan dipolderkan masing-masing gitu Pak. Jadi tidak bingung kita. Nah, kemudian Pak Agus biasakan juga kalau memang ada yang harus dicetak, taruh di rumah kita. Jadi kita ceritanya itu seperti orang cerdas gitu loh. Punya buku banyak gitu kan, ceritanya gitu kan. Nah, ceritanya padahal itu karya kita sendiri yang kita print, kita kumpulin, kita taruh di lemari gitu kan, ya seperti itu. Kalau kakak saya dia memang penulis, jadi dia setiap bulan itu memang mencetak buku gitu kan. Jadi kalau kakak saya memang dia rumahnya itu nggak punya harta, jadi hartanya semua buku gitu. Ya itu ya saya bilang mungkin beda ya, jadi beda. Kalau saya masih bisa beli baju, kalau dia beli baju Allahu alam. Tapi kalau dia beli buku, nah dia itu rumahnya penuh dengan buku, gitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah itu Pak. Oke, ada lagi? Untuk SK nih Bu, SK apa saja yang kita kumpulkan Ibu ya? Nah ya, sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Nah, untuk menjawab punya Bu Niputu, sekarang kita masuk ke berikutnya dulu ya.
Ini. Ya, ini sekarang ke inovasi aman ya. Seperti tadi itu. Pokoknya PPT yang divideokan masuk loh. Jadi jangan khawatir. Jadi teman-teman kan kalau misalnya aku tidak punya video pembelajaran gitu kan, maka PPT ubahlah dalam bentuk video, bisa ya? Nah, silakan ubah saja. Atau pakai Bandicam bisa. Nah, itu ya nih. Nah, sekarang kita tadi ke pertanyaan Boni Putu. Nah, sekarang nih ya. Oh, deh, sebentar ya sebelum ke situ. Ini dulu ya. Nih, ini dulu yang kita masukkan nih. Informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, ini semua ya. Yang punya sertifikat seminar silakan dimasukkan. Tapi ingatkan 2 tahun berjalan ya. Jangan lupa juga nanti dideskripsikan. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, yang penting itu deskripsinya. Deskripsi ya, jadi semua dokumen yang diunggah itu ada deskripsinya. Ya, itu ingatkan deskripsi dulu baru diunggah, deskripsi dulu baru, walaupun cuma satu kalimat, satu paragraf gitu ya, ada bunyinya. Nah, sekarang SK seperti apa sih yang harus kita masukkan? Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke sini. Ya, ke sini ya. Ini sudah informasi, nah ini kompetisi karya inovasi. Nah, kemudian ini ya. Nih, untuk pengabdian masyarakat. Nah, jadi kemarin itu Bu Niputu, kami kan dapat penjelasan tuh dari yang ketua UPP Unram gitu ya, untuk PPG ini. Untuk pengabdian masyarakat, salah satu bentuk SK yang dimasukkan kata beliau adalah gitu ya. Boleh SK-SK yang berada di misalnya kan ini jadi panitia misalkan panitia lomba tingkat sekolah, misal kata beliau boleh gitu ya. Misalnya kan jadi panitia bulan bahasa, silakan. Kemudian kata beliau lagi kemarin itu SK wali kelas boleh katanya gitu. Kemudian SK pembina ekskul kata beliau boleh dimasukkan gitu kan. Itu artinya adalah yang sifatnya itu adalah 1 tahun kata beliau gitu kan. Kemudian SK pembimbingan yang di-SK-kan di awal tahun kata beliau kan yang juga berfungsi secara secara kontinu, artinya kan secara dalam durasi tertentu. Nah, itu kata beliau juga masukkan sebagai SK yang bisa ditempatkan sebagai bentuk pengabdian masyarakat seperti itu kata beliau, silakan dimasukkan saja. Nah, begitu nih Bu Niputu. Kalau untuk SK seumpamanya kita ikut mengisi dalam lomba desa itu bisa nggak Ibu ya? Bisa, sangat bisa. Malah itu yang dipentingkan kan. Jadi kalau di dalam portofolio ini sebenarnya sebenarnya kan bentuknya seperti itu tuh. Jadi berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa. Nah, itu dapat 0,3 tuh poinnya. Bisa. Nah, misalkan ada kan acara hari raya ini kan nih Bu Niputu kan alhamdulillah nih ya, ini kan musim hari raya nih. Nah, kan lagi hari raya gitu ya. Mungkin jadi panitia apa gitu kan. Nah, jadi silakan tuh dikumpulkannya bentuk pengabdian masyarakat. Ya. Nah, mungkin Pak Agus jadi ketua RT, masukkan Pak Agus. Pak Tommy ketua PPS boleh ya Bu ya? Boleh ketua gitu ya, boleh. Pak Tommy jadi ketua apa gitu kan, ketua sanggar apa boleh gitu. Silakan masukkan. Ya. Pak Ricardo jadi ketua apa silakan, atau mungkin punya sanggar di kampung silakan. Bu, nah, itu ya masukkan. Piagam yang diberikan oleh pemerintah tentang mensukseskan vaksinasi bisa? Prestasi ya? Ya. Prestasi itu kan lebih, prestasi itu kan lebih kepada kompetisi ya, lebih kepada kompetisi gitu kan, lebih kepada kompetisi. Jadi, nah, cuman gini, tidak apa-apa ya. Saran saya seperti ini. Karena itu kan saya juga untuk prestasi ini kan kemarin saya pernah bertanya waktu yang di UKIN yang penyegaran. Konsep saya yang namanya prestasi itu adalah berhubungan dengan prestasi guru itu ya. Artinya kan dia misalnya kan lomba guru berprestasi, lomba misalnya olimpiade guru gitu kan, atau mungkin dia menjadi guru yang menjadi fasilitator dalam kegiatan tertentu, kemudian dia mendapat penghargaan. Otak saya kan seperti itu. Nah, jadi Bu, karena konsep prestasinya itu juga belum sangat jelas, jadi kalau menurut saran saya saja nih Bu Rike, silahkan masukkan saja Bu dulu, nanti kan biar sistem yang membacanya. Ya, yang penting kan ada isi tambahan di situ, gitu ya.
Karena kan prestasi itu kan bentuknya adalah kolom tambahan, butir tambahan dalam penilaian UKIN. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Mohon maaf nih Bu, kalau prestasi dalam PGRI, tapi itu untuk mengikuti HUT PGRI menjadi KUR gitu bisa nggak Bu ya dipakai? Kemarin kan gini ya, kemarin kan dari PPG Unram itu kan bilangnya gini, harus terkait dengan mata pelajaran. Nah, tapi kalau konsep saya, Bu ya, ini konsep saya ya, konsep saya itu yang namanya prestasi loh, prestasi yang dilakukan oleh guru di forum apapun gitu kan. Ya kan, sampai terkait dengan dia membawa nama dia sebagai guru gitu kan, sebagai guru itu. Nah, jadi saran saya sama seperti Bu Rike tadi, masukkan saja. Nanti kan sistem kan yang membaca kan. Nah, jadi ketika sistem membaca, mudah-mudahan ada nilainya. Nanti kan kalau misalnya sistem nggak membaca, dia otomatis akan keluar sendiri. Jadi masukkan saja. Ya. Nah, karena itu kan berkaitan juga dengan kompetisi itu sebenarnya kan. Nah, cuma kan atas nama ini kan peran itu kan sebagai juara 1, finalis dan sebagainya kan ada keterangannya ya. Nanti dijelaskan, pokoknya nanti patokannya gini, segala